Duhai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan amal soleh kami engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Ya, nomor 132 sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 132. Mata talabta iwadan ala amalin tulibta biwujudis sidqi fihi wa yakfil muribu uzdanus salamah. Apabila engkau menuntut upah atau pahala untuk sesuatu amal perbuatan, pasti engkau juga akan dituntut kesempurnaan dan keikhlasanmu dalam amal perbuatan itu. Dan bagi seorang yang merasa belum sempurna, harus merasa cukup puas jika ia telah selamat dari tuntutan. Firman Allah, Qul bifadlillahi wa birahmatih, fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hanya karena karunia dan rahmat Allah mereka boleh bergembira. Sebab itu lebih baik bagi mereka dari segala apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Contoh barusan sholat asar, kita sholat, mana yang lebih layak kita harapkan, pahala atau ampunan dari Allah? Karena kita sholatnya jauh dari khusyuk. Tentu saja kita boleh berharap pahala, tapi kita harus tahu diri. Kita menghadap kepada Allah dari 4 rakaat, hanya berapa saat kita ingat kepada Allah. Selebihnya kita tidak ingat kepada Allah. Bayangkan ketika kita mau katakanlah sedang upacara, ini komandan upacara, selama memimpin upacara sikapnya ngaco. Mana yang lebih dia perlukan? Dia perlu ingin naik pangkat atau ingin tidak dipecat? Ya, sholat kita seringkali kita kepedean seakan-akan sholat kita sudah bagus. Padahal yang dipentingkan dari sholat kita itu bukan kita sholat, tapi diterima atau tidak sholat kita. Ciri orang yang memiliki hati bersih, fokusnya, salah satu di antara ciri orang yang hatinya bersih adalah sangat fokus memperbaiki kualitas amalnya. Bukan hanya sibuk beramal. Seperti sholat, banyak yang sholat, tapi hanya mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Dan yang lebih buruk lagi, tidak merasa bersalah, sholatnya jelek. Padahal sholat ini adalah sesuatu yang luar biasa, menentukan. Wasta'inu bisabri wassalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Urusan-urusan yang lain sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Kalau sholat kita bagus, Allah mudah mengurus urusan-urusan kita. Tapi sholat kita asal-asalan. Masih ingat? Ada yang dengan sholat dia beruntung. Qad aflahal, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan itu tergantung kualitas sholat. Karena sholat itu adalah zikir yang paling lengkap. Zikir dalam keadaan berwudu, suci, sholat. Tidak ada yang mau sholat tanpa wudu. Zikir menghadap kiblat, lengkap dari takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Ada sahadat, ada sholawat,
ada Ummul Quran, Fatihah, ada ayat Quran, ada ruku, ada sujud, ada doa yang diapit oleh 2 sujud. Ibadahnya lengkap. Wa aqimis shalah lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Pertanyaannya, seberapa banyak kita ingat Allah dalam salat? Kalau sukses, apa bedanya? Nah, orang yang mengerjakan salat dengan yang mendirikan salat ada bedanya. Kalau yang mendirikan salat itu hadir dalam tiap bacaan, tiap gerakan, Allahnya itu hadir di hati kita. Dia menghayati dari setiap ucapan dan gerakan. Makin lengkap kehadiran Allah di hati dari setiap ucapan dan gerakan, makin tegak itu sholat. Tapi sholat juga ada yang celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa orang yang binasa, celaka? Dia sholat tapi sholatnya tidak membawa kebaikan, yaitu orang yang lalai. Apa cirinya? Menurut Imam Ibnu Qayyim ada 6 ciri orang yang lalai dalam sholat. 1, berat. Sholat itu beban bagi dia. Dia berat dan malas untuk sholat itu. Ini ciri khasnya. Jadi tidak gembira dengan sholat itu. Dia merasa sholat itu sebagai beban. 2, riya. Dia sholatnya mau sholat kalau diketahui orang. Dia sholat senang kalau orang tahu dia sholat. Dia sholat untuk diketahui orang, pamer. Kalau tidak ada orang, kecenderungannya dia tidak mau sholat. 3, senang melambat-lambatkan dan mengakhirkan sholat. Ini ciri khas orang yang lalai dalam sholat. Dia tidak semangat untuk memberikan yang terbaik. Padahal amalan yang paling dicintai Allah, as-sholatu ala waqtiha. Itu di atas birrul walidain. As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu, baru berbuat baik ke orang tua, summa al-jihadu fi sabilillah, baru jihad fi sabilillah. Nah, orang-orang yang lalai dalam sholat, dia cenderung selalu memiliki alasan untuk melambat-lambatkan sholatnya. Ada saja. Apakah ada tamu, ngobrol, ngerjakan tugas, PR, rapat belum selesai. Ada saja. Seakan-akan tidak begitu penting sholat ini. Padahal apa yang dia kerjakan bisa baik kalau sholatnya baik. 4, ringkas. Orang-orang yang berat lalai dalam sholat itu, kalau sholat itu gesit, cepat, ringkas, dan kecenderungannya sujudnya tuh seperti burung mematuk, cepat sekali, tidak betah sujud. Karena sujud itu adalah saat terdekat seorang hamba dengan Allah. Maka orang yang lalai dalam sholat tidak ada betah sujudnya. Subhanallah, subhanallah, lebih pilih pada bagaimana. Belum juga beres sudah sujud lagi. Kalau ingin lihat seseorang yang dekat dengan Allah, dia betah sujudnya. Nikmat, karena saat terdekat seorang hamba dengan Allah, sujud. Fa'aksiru du'a, maka perbanyaklah doa. 5, sedikit ingat Allahnya. Justru dalam sholat segala dipikir. Yang tidak terpikir waktu selain sholat, sholat dipikir. Masuk tuh. Yang harusnya diingat yaitu Allah dalam sholat, justru tidak ada Allahnya, sedikit sekali. Dan yang ke-6, malas berjamaah.
Padahal jelas sholat berjamaah itu bagi lelaki khususnya itu tidak bisa ditinggalkan. 27 kali lipat kebaikannya. Satu langkah menuju masjid menggugurkan dosa, langkah yang lain mengangkat derajat. Makin banyak jamaahnya di masjid, makin berlipat pahalanya. Sholat isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam seakan sholat terus menerus. Saking hebatnya berjamaah. Tapi bagi orang yang wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, dia suka sendirian saja. Nanti dia cari tempat sendirian, cepat, tidak pakai zikir, tidak pakai doa, karena asal saja. Hadirin, salat kita lebih memerlukan ampunan Allah. Sekarang melamar calon mertua, melamar anak calon mertua, bertemu dengan calon mertua, bicaranya ngelantur, lebih berharap diterima atau berharap tidak diusir? Tidak diusir. Salat kita barusan lebih banyak berharap ampunan Allah. Itulah sebabnya sesudah salat itu tidak menyebut alhamdulillah, melainkan istighfar. Celakanya kita istighfarnya juga basa-basi. Astagfirullah, astagfirullah. Tungguin sebentar, tungguin. Astagfirullah, astagfirullah. Harusnya istighfar itu adalah mengevaluasi kualitas sholat kita yang barusan. Aduh ya Allah, astagfirullah. Ampun ya Allah, sholat saya buruk sekali. Astagfirullah. Jadi istighfar kita saja harus diistighfarin. Karena istighfarnya basa-basi. Jadi kita tuh punya kunci, tapi tidak pernah serius menggunakan kunci ini untuk membuka pertolongan Allah. Apa sebabnya? Karena tidak berorientasi kepada kualitas. Padahal kan ahsanu amalan. Kita baca Quran, one day one juz. Kita kejar saja satu hari satu juz. Tidak kita, kualitas pengertian kita tidak. Jadi kita benar-benar belum serius ingin menjadi orang yang diterima oleh Allah. Padahal Allah menilai kita beda dengan cara orang menilai. Allah menilai kita detail. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah kan menyaksikan kita sholat bukan hanya gerakannya saja, tapi apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang ada di hati. Bagaimana ketika sujud, rasa merunduknya diri kita di hadapan Allah. Rasa betul-betul sebagai hamba yang tidak ada apa-apanya menghadap kepada Allah, penguasa jagat, penentu segala-galanya. Itu sholat itu kedalamannya beda-beda, hadirin. Ada yang asal saja. Dan Allah menilai semuanya, tidak hanya hati, tapi lubuk hati yang terdalam Allah tahu. Ada yang ibadahnya sepertinya bagus, ibu-ibu, Rasulullah SAW pernah menceritakan mengurung seekor kucing. Tidak diberi makan, tidak diberi jalan untuk nyari makan. Padahal ceritanya ibu ini bagus ibadahnya. Tidak diterima, hiya finnar, dia di neraka. Ada kisah yang pernah diceritakan. Seorang pemabuk di Timur Tengah. Ini ulama yang menceritakan, insya Allah ulama yang
sangat berusaha menjaga diri dari hal yang tidak manfaat. Menceritakan ada seorang pemuda pemabuk yang biasanya benar-benar hanya mabuk. Lalu suatu saat ada di masjid, ditanya dengan adab, bagaimana cerita saudara begini, hari-hari biasa mabuk. Beliau menceritakan, dia biasa mabok, memang tidak ada lagi yang dipikir selain mabok, malam hari begadang, siang tidur. Suatu saat dia mau beli makan persiapan mabok, karena sebelum mabok itu katanya harus diisi dulu. Saya tidak tahu, karena saya tidak pemabok ya. Waktu mau beli makanan untuk persiapan mabok, musim dingin, melihat seekor anak anjing kedinginan, menggigil. Tiba-tiba ada rasa iba. Dipungut anak anjing ini, dimasukkan ke jaketnya, dihangatkan. Yang tadinya mau beli makanan untuk dia, jadi ingat beli susu untuk anjing ini. Sampainya di rumah, kasih minum, dihangatkan. Sampai tertidurlah si pemabok ini. Dan ketika bangun ada keanehan yang dia rasakan. Dia merasa tidak ingat keminuman keras, tidak ada hasrat untuk mabok. Coba ini hadirin. Jadi Allah Maha menyaksikan apa yang dilakukan orang ini, tahu rasa kasih sayang terhadap binatang ciptaan Allah ini. Anjing memang najis, tapi dia makhluk ciptaan Allah ya. Tidak boleh karena ini najis jadi serta-merta, ada aturannya ya. Jadi kita zalim, tidak. Anjing tidak milih jadi anjing. Babi juga tidak milih jadi babi. Kita juga tidak milih jadi manusia. Kasih minum. Dan salah satu karunia Allah, dicabut hasrat untuk berbuat maksiat. Itu nikmat besar dari Allah hadirin. Dicabut hasrat berbuat maksiatnya. Di situ maboknya. Ya, ada kisah wanita pezina yang ngasih minum seekor anjing. Ini hadisnya sudah sangat terkenal. Nah, salah satu bentuk ampunan Allah itu adalah dicabut keinginan berbuat dosanya. Ya Allah kuasa nyabut apapun. Maka kualitas amal itu penting sekali. Lalu kenapa amal kita tidak berkualitas? Sudah pernah dibahas. Biasanya amal kita tidak berkualitas karena memang kita tidak serius ingin amal kita diterima. Coba sholat kita barusan. Berapa yang sholat dan ingin sholatnya diterima? Enggak. Kita cuma mau sholat saja. Sebagai kewajiban sholat saja. Dan merasa sudah selesai. Dan nanti ngadu, kenapa ya Allah saya sudah tahajud tapi doa saya kok tidak dikabulkan, padahal tahajudnya juga ngelantur sama sekali. Saya sudah ke masjid, saya sudah sholat 5 waktu berjamaah, tapi sholat saya kok doa saya nggak diijabah. Pertanyaannya, khusyuk tidak? Saya sudah sedekah, benar sedekahnya berkualitas? Saya sudah nolong orang, benar berkualitas? Belum tentu. Apa sih yang disebut berkualitas? Ahsanu amalan, yaitu amal yang paling ikhlas dan benar ittiba kepada Rasul. Ikhlas inilah benar-benar murni. Kita melakukan amal ini semata-mata agar Allah ridho, agar dapat ganjaran di akhirat kelak. Apa yang menyebabkan orang kurang ikhlas? 3 di antaranya. 1,
senang sekali dapat pujian orang. Jadi kebiasaan suka dipuji itu bisa menular ke amal ibadah untuk dipuji orang. Apakah azan pasti ikhlas? Kita tidak boleh menilai muazin ya. Ini kalau kita saja yang azan. Susah ikhlas. Tidak mudah azan ikhlas itu. Ada yang selama azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ingat ke Allah. Yang diingat, oh suaranya. Apalagi ada calonnya yang itu. Apalagi ada calon mertua hadir. Allah, nggak ada Allahnya, ada si calon saja. Atau kompetitor muazin yang lain, rasakan nih azan saya. Atau apa saja, belum tentu mulut menyebut nama Allah ingin diterima oleh Allah. Apakah ngimamin pasti khusyuk? Aduh, berat jadi imam. Lebih aman sholat duhur dan asar. Kalau sudah maghrib, isya, subuh, bisa pamer tahsin. Selama sholat ingin diakui tahsin kita paling sempurna. Bisa pamer lagu, bacaan. Ingin kelihatan merdu dan paling merdu, tidak ada yang mengalahkan. Apalagi kalau di sana ada dua imam pertandingan, ingin memperlihatkan hafalannya, dicari yang orang lain tidak ada yang hafal supaya kalau salah nggak ada yang bisa ngoreksi. Ingin pamer panjang nafas, satu nafas itu Fatihah sampai amin. Ingin diketahui kekhusyuan, cari ayat-ayat yang bikin nangis supaya diakui dirinya khusyuk. Bisa acting itu ngimamin itu. Mungkin jamaah terpesona dengan suaranya yang indah. Allah tahu ini acting. Termasuk muhasabah, doa. Ada yang doa tuh nggak ingat Allah. Ya Allah, nggak ada yang sedih. Jadi dia jengkel. Kalau ada yang menjerit, wah sukses nih muhasabahnya. Mau apa? Doa kan tujuannya ingin diterima Allah. Tapi direkayasa doa itu supaya sedih, supaya orang menangis, supaya orang, wah ini dosanya menggetarkan. Allah tahu ini acting. Keikhlasanlah yang paling Allah sukai. Mungkin doanya sederhana, tapi ikhlas. Allah yang menghujamkan di hati orang. Apakah ceramah begini pasti ikhlas? Nah nyebut aja bisa nggak ikhlas itu. Pura-pura soleh ya. Ceramah seperti ini bisa acting. Merasa lebih mulia. Merasa paling yakin ke Allah. Merasa paling paham agama, lebih soleh dari yang lain. Bisa acting begini. Ingin pamer hafalan, ingin pamer dalil, ingin pamer pengetahuan, ingin pamer kekuatan daya ingat, ingin pamer pendidikan yang sudah dijalaninya. Ceramah seperti ini benar-benar bisa jadi gudang dosa ini. Ujubnya, riyanya, takaburnya bisa dipakai nyerang ustadz yang lain sambil ceramah nih. Dipakai mempermalukan orang. Kalau nggak hati-hati, 1 jam bicara, dosanya melimpah ruah, apalagi diliput pakai medsos, orang menyimak dan meniru keburukannya. Ceramah bisa binasa. Maka kalau saudara lihat penceramah seperti yang sekarang ceramah tuh dikasihani, ujian berat, enak duduk di sana, tidak banyak bicara. Saya duduk di sini tidak bicara, jadi masalah. Iya kan? Doa, ya Allah,
Kasihani Aagim, hambamu yang banyak bicara itu. Engkau tahu ilmunya yang sebenarnya. Engkau tahu hatinya, sikapnya yang sebenarnya. Tolonglah ya Allah, supaya niat bicaranya benar, supaya yang disampaikannya juga benar. Dan tolong supaya yang bicara itu bisa mengamalkan yang disampaikannya. Jangan cuma jadi bahan ceramah saja. Lindungi ya Allah dari niat yang salah, ilmu yang salah, amal yang tidak diterima. Saya bersyukur benar kalau semua yang menyimak ini doa begitu. Asli hadirin, peluang terjerumusnya lebih besar. Ahsanu amalan. Mari kita sekarang fokus kualitas amal sing ikhlas melakukan apapun. Mau mungut sampah sing ikhlas. Di toilet ada kecoa telentang di WC. Diapain? Apa Pak? Diinjak? Jangan langsung soleh, yang asli dulu. Diapain? Disiram. Kalau bapak jadi kecoa maunya diapain? Kecoa kan kalau sudah telentang susah tengkurap sendiri. Kalau kita yang jadi kecoa maunya diapain? Diinjak, diseblok, digeprek pakai sendal jepit. Qadarullah tuh ada kecoa satu terpleset di depan kita, telentang begini. Diapain dek? Disemprot pakai baygon supaya kecoanya tidak bergerak lagi, lebih cepat mati, mengurangi penderitaannya gitu. Ya, saya tidak memaksa orang harus sepikiran ya. Karena kesian katanya kalau begitu terus umur hidup, lama meninggalnya. Gitu maksudnya. Itu bukan pendapat saya ya. Kalau bisa mah tolong ajalah. Siapa tahu dia mau menikah. Hanya nasibnya diuji, terpleset. Kita tidak mengerti cara berpikir, tapi itu satu kaum juga itu. Takdir Allah bukan kita melihat kecoa terpleset. Ada maksudnya tidak dari Allah. Tolonglah. Dan cukup, tidak usah diposting. Cukup saja. Tolong. Tidak ada yang lihat. Allah pasti lihat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti dengan apapun yang kau kerjakan. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Tolong. Sing ikhlas. Demikian pula kalau kita mau ngasih sesuatu ke orang, kasih sebelum orang mengangkat tangannya minta. Jaga perasaannya. Jangan sampai kita memberi dan merasa kita berjasa. Karena sebetulnya yang lebih beruntung yang diberi atau yang memberi. Di atau kita yang beruntung. Uangnya Allah yang menyediakan. Ketemu dengan orang yang perlu, Allah yang mempertemukan. Kalau kita bisa menolong orang dengan ikhlas, kita yang beruntung. Kita dipilih oleh Allah jadi jalan nolong orang. Ini nikmat besar. Tidak usah merasa saya sudah menolong, tapi Allah yang menolong
dan kita diberi karunia jadi jalan. Udah nggak usah ngaku-ngaku, mau sedunia tidak tahu, tidak ada masalah. Kepilihnya kita jadi jalan dari Allah, udah lebih dari cukup. Daripada kita yang bagian ditolong, mending bagian menolong. Mana? Mending bagian kecopetan atau bagian jadi copet? Nggak mau. Kalau bisa mah jangan pakai kecopetan. Karena kasihan bakal ada yang nyopetnya, ya kan? Coba kalau anak ikut pertandingan, mau didoakan apa? Menang, berarti ngedoain yang lain kalah, ya kan? Zolim. Doakan supaya jadi amal soleh semuanya. Dan yang penting bukan jadi juara, yang penting jadi amal soleh. Enak kan? Terus digali seperti kita memberi nih ya. Ada yang ngasih begini. Misalkan uang kegedean, uang segede gini hadirin. Mana tuh punya apa? Ah inilah ya. Ini nih, tolong ambil. Ada. Bisa begitu? Oh enggak, maaf Ustaz, jangan diambil. Diperiksa betulan nih. Jadi ketahuan nggak ada isinya. Misal, kita bisa ngasih uang begitu lempar, tapi kita bisa ngasih dengan cara yang baik. Kita bisa pakai kata-kata yang lebih baik juga. Atau kita simpan sehingga dia tidak merasa malu. Banyak tingkatan kebaikan. Terus ahsan, cari tingkatan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Seperti menyapa, betekok. Apa betekok? Assalamualaikum Kang. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Apa kabar? Semoga Allah memudahkan segala urusan. Bisa. Cari yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, di sanalah sebetulnya target kita setiap waktu tuh. Ahsanu amalan. Dalam menjawab, dalam bertanya, cari yang terbaik. Dalam menolong, sebelum, sedang, sesudah, menerima tamu, bagaimana yang terbaik. Ya, pernah di Mesir bertamu, padahal tuan rumahnya sudah sepuh. Tidak mau itu melayani tamu oleh orang lain selain oleh dirinya beliau. Dibawa, walaupun jalannya pelan. Lalu yang tempat pegangannya itu dikasihkan ke kita. Ada kan yang ngasih pegangan kemana aja. Keller dibukakan. Berapa banyak yang nyuguhin pakai keller dan kellernya terkunci dan gak bisa dibuka oleh tamunya. Dan tuan rumah bahagia karena awet. Berapa banyak yang kalau mau makan bersama sibuk untuk dirinya sendiri. Kenapa kita tidak ngasih ke orang lain dulu? Tingkatkan, inilah sebetulnya dunia yang kehidupan yang harus kita nikmati adalah ahsanu amalan. Dunia yang terus ingin berkualitas di dalam memberikan pelayanan, memberikan khidmat kita, ibadah, nolong orang, selalu ingin kualitas yang lebih baik, lebih baik. Dan di sanalah bahagia tuh hadirin. Salat kita tidak pernah puas dengan salat, ingin lebih bagus. Tahajudnya ingin lebih bagus, sedekahnya ingin lebih banyak, ingin lebih tersembunyi, ingin lebih ikhlas. Nolong orang, ingin lebih puas orang tuh. Terus. Inilah dunia ahsanu amalan. Dunia orang yang muhsinin, orang yang ihsan, orang yang bahagia. Innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan.
Jadi tugas kita tuh improvement, terus meningkatkan kualitas kita untuk bisa berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Kita tunggu aja saat kematian kita dengan puncaknya ihsan. Setuju? Mau bahagia? Nah, itulah tempatnya bahagia. Karena muhsinin ini puncaknya. Assalamualaikum. Abi ngasihnya separuh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh baliknya lebih banyak ya. Contoh berterima kasih. Nuhun ya, nuhun. Thank you man. Thank you man, thank you man. Kenapa tidak jazakallah khair? Terima kasih banyak. Semoga Allah menyempurnakan balasannya. Kita berterima kasih aja kadang enggak maksimal, benar? Seakan-akan orang tuh berbuat baik tuh kewajiban mereka. Ke anak tidak berterima kasih, ke karyawan tidak berterima kasih. Seakan-akan karyawan tuh memang harus baik ke kita. Lah kita harus berterima kasih. Nah, tolong ambilkan selop ibu ya. Maaf ya nak. Bisa. Makan aja lu di rumah. Ambilin selop. Kenapa harus begitu? Ketika disampaikan terima kasih, sayang, maaf, merepotkan. Enak kan? Ke siapapun. Nah, mudah-mudahan yang menyehatkan hati kita adalah kita senang untuk memperbaiki amal-amal kita. Terus sampai ke kebahagiaan kita itu adalah ikhlas sekali, lurus saja. Cuman Allah aja yang diharapkan. Anak berbakti ke orang tua, udah nggak usah pusingkan sikap orang tua ke kita. Terus saja berbakti yang terbaik. Kenapa? Allah menyuruhnya. Allah suka. Selesai di sana. Kita memberikan yang terbaik ke keluarga, terus improve diri kita supaya jadi ayah yang baik, kepala keluarga yang baik, suami yang baik. Terus perbaiki keikhlasan menyapa keluarga, ke istri, ke anak, ke cucu. Terus tingkatkan. Supaya apa? Supaya dikagumi? Bukan. Karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sama di kantor, kerjakan yang bagus, gak usah pusingkan gaji. Lakukan saja yang terbaik. Rezeki dari Allah, pintunya terserah Allah. Coba saya ngetes dulu. Ini jangan langsung soleh, yang asli dulu ya. Kalau gajinya sedikit, bekerja semangat atau kurang semangat? Jujur. Kurang semangat. Kalau bekerja kurang semangat, hasil kerjanya bagus atau jelek? Jelek. Kalau hasil kerjanya jelek, dipuji oleh atasan atau dimarahin? Dimarahin. Kalau dimarahin, pengen ngantor atau pengen bolos? Kalau rajin bolos, naik pangkat atau dipecat? Dari awal salahnya. Coba kalau begini, kalau gajinya kecil, kerjanya bagus, apa kata atasannya? Aduh, ini karyawan akhlaknya baik, ibadahnya baik. Mau saya naikin jabatannya, cuma 2 jabatan yang ada di perusahaan ini. Saya dan dia yang kalau saya naikin saya jadi apa? Tapi saya malu, dia kerja sebagus ini, saya tidak bisa memberikan imbalan yang layak. Telepon ke temannya, ini bro, saya punya karyawan baik akhlaknya, kerjanya baik. Insya Allah saya jadi garansinya. Silakanlah, di saya kebaikan, nggak pantas di saya.
terima. Bisa direkomendasi, benar. Tapi kalau tadi ini ada karyawan nyebelin banget, jangan diterima. Sudah lakukan saja yang terbaik. Perintahnya itu Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan hitung-hitungan kalau berbuat baik itu ya, supaya Allahnya juga ngasih ke kitanya nanti unlimited menurut Allah. Terima kasih. Ada yang akan ditanyakan? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Bu, ibu, ada ibu-ibu kah? Kalau berbuat baik ke suami, jangan supaya suami baik ke ibu, kurang ikhlas. Kenapa ibu baik? Baik aja, sudah. Mau suami berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, itu terlalu kecil untuk menjadi cita-cita kita. Lakukan aja sebagai amal soleh. Enak begitu hadirin. Bertanding, gak usah pikirkan piala. Piala cuman plastik. Gak usah pikirkan piagam, cuman kertas. Lakukan aja bertanding tuh yang terbaik saja. Udah gitu mau menang mau kalah ya terserah Allah lah. Katanya Khabib yang pegulat itu juga tidak pernah pusing menang kalah. Itu ada Allah yang nentukan, yang penting lakukan saja yang terbaik. Saya tidak nyuruh saudara gulat semua ya. Tapi ya sudah. Bagi kita Allah menerima, sudah selesai masalahnya. Kalau rezeki ada waktunya. Ini saya sudah seminggu mengerjakan, nanti lah Allah sudah tahu hitungan terbaik. Tiba-tiba jebet saja di luar dugaan, ya kok cuman segini? Nah berarti lebih kecil dari harapannya. Gak apa-apa, ada waktu-waktunya. Begitu, terima kasih sahabatku sekalian. Ada pertanyaan kah? Tidak ada. Mau nanya? Serius? Harus pertanyaan terbaik. Silakan dek. Santri karya jangan suka setengah-setengah ya, lakukan yang terbaik. Allah nanti yang mengatur semuanya. Balasan dari Allah selalu pasti ada. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Ya dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini terkait ini saya sering dengar sering memperingatkan bahwasanya orang gagal itu bukan karena soal, tapi karena jawaban atau cara menyikapinya. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyikapi kelapangan dan kesempitan dalam dunia ini, A? Terima kasih, A. Kelapangan disyukuri, kesempitan disabari. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kan jelas, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menajubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa begitu kecuali orang yang beriman. Inna asabatu sarra'u syakara fakana khairulah. Ketika dia diberi karunia, dia bersyukur, fakana, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabara. Dan ketika diberikan kemudaratan, cobaan oleh Allah, dia bersabar, fakana khairulah, itu pun baik baginya. Gitu. Kan di dunia ini cuma ada 4 kejadian, dek. 1, dapat nikmat. 2, dapat cobaan, musibah. 3, ini dari Allah, 2 ke kita. Dari kita 2 ke Allahnya. 1, kita beramal. Yang kedua, kita tergelincir. Cuma ada 4 kejadian. Kalau dapat nikmat kita bersyukur, jadi kebaikan.
Ketika diuji oleh Allah kita sabar jadi kebaikan. Ketika kita beramal kita ikhlas jadi kebaikan. Ketika tergelincir segera tobat jadi kebaikan. Jadi kalau orang punya kemampuan 4 ini dengan sangat baik, syukur, sabar, ikhlas, tobat, insya Allah kita dalam kebaikan. Terima kasih. Saya kira itu jawaban atas pertanyaan yang belum disampaikan. Ya, sudah cukup. Terima kasih sahabatku yang baik. Praktekan sama-sama. Ya, terus tingkatkan kualitas amal soleh kita. Sing ikhlas hanya Allah saja dan lurus-lurus saja di jalan yang Allah sukai. Tidak usah neko-neko. Bahagia itu hanya ada pada jalan yang Allah sukai. Kalau kita milih jalan yang tidak Allah sukai, berarti kita memilih menderita. Tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam maksiat. Nauzubillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, taqabbal minna ya arhamar rahimin. Taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Duhai Allah, terimalah amal-amal kami. Ya Rabb, bukakan hati kami agar kami semakin yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar ya Allah. Wa qalban khasyian, hati yang selalu khusyuk bersamamu. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami selalu ingat padamu. Dimanapun, kapanpun hati ini tidak pernah berpaling darimu. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang senantiasa bersyukur ya Allah. Tenggelamkan diri kami dalam syukur yang tiada bertepi terhadapmu. Dan bimbing kami ya Allah agar bisa mengabdikan seluruh hidup ini di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini menjadi ahlul yakin, menjadi ahli amal soleh yang ikhlas dan istiqomah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agama-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut keislaman kami ini. Istiqomahkan kami ya Allah sampai husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Selamat menikmati, mengevaluasi amal dan terus memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Nuhun.